Salah satu umat yang paling susah diajak untuk bernegara itu adalah umat kaum muslimin. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa umat muslim itu sangat susah diajak bernegara. Dan yang pertama kali mengatakan seperti ini bukan cuma saya loh. Yang mengatakan seperti ini yang pertama kali adalah Pak Fachri Hamzah. Beliau mengatakan umat muslim itu paling susah diajak bernegara. Susah sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa? Apa alasannya? Kalau saya mengatakan seperti ini, pasti di antara sahabat yang nonton video ini berpikir, oh, kamu anti-Islam, oh, kamu anti-agama, oh, kamu Zionis, oh, kamu anti-anti Israel, oh, kamu sesat, dan lain sebagainya. Jadi, di antara sahabat yang nonton video ini kalau berpikiran sempit, mohon skip video ini. Karena apa? Karena di video ini saya akan ngomongin sesuatu hal yang benar dan tidak enak didengar. Biasanya kebenaran itu tidak enak didengar. Fakta itu pahit, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Kok bisa? Jadi kalau saya mengatakan seperti ini, mungkin yang tersahabat yang nonton video berpikir bahwa saya memojokkan umat muslim. Enggak, saya tidak memojokkan umat muslim. Ya, saya harus fair-fairan ya. Dulu agama Kristen juga pernah mengalami hal yang sama. Dulu agama Kristen, ya banyak teman-teman Kristen yang belum paham ini. Kalau saya mengatakan seperti ini, mungkin di antara sahabat yang terus ini berpikir bahwa saya ngarang. Enggak. Berdasarkan data, fakta sejarah lebih tepatnya. Umat Kristen juga pernah mengalami zaman kegelapan pada abad sebelum Renaissance ya, pada abad pertengahan. Kenapa bisa seperti itu? Persis seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Persis seperti kelakuan umat Islam yang ada di Indonesia sekarang ini. Sehingga apa? Sehingga Indonesia kurang maju. Bahkan terpuruk, terbelakang. Dan zaman dulu juga pernah seperti itu ya. Umat Kristen pernah terpuruk karena apa? Karena pengaruh daripada pemahaman agama yang salah. Jadi di Eropa, kalau kita perhatikan sekarang ini ya, negara-negara Skandinavia yang menyatakan negara mereka itu negara yang berketuhanan, mereka yang mengatakan bahwa mereka itu negara Kristen ya. Walaupun sekarang Kristen sudah minoritas, zaman dulu mereka sangat-sangat patuh dalam beragama. Bahkan bendera negara-negara Skandinavia seperti kalau kita perhatikan ya, bendera Norwegia. Norwegia itu bentuk salib ya. Ya, kalau kita perhatikan banyak kok bendera-bendera dari Skandinavia itu berbentuk salib, bendera Inggris, Australia dan sebagainya. Kenapa bendera mereka berbentuk salib? Karena apa? Karena dulu mereka adalah negara yang sangat paling beragama. Ya, sekarang ini mereka tidak peduli dengan agama, tapi zaman dulu mereka paling beragama. Nah, anehnya ketika mereka menjadi negara paling beragama, mereka terpuruk, terbelakang. Dan ketika mereka tidak peduli dengan agama, mereka semakin maju. Ini aneh tapi nyata. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kenapa kaum muslimin di Indonesia itu susah diajak bernegara? Apa alasannya? Apakah ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Apakah ini yang mempengaruhi kenapa Indonesia tidak maju? Kemudian kalau kita bandingkan dengan Kristen misalnya, atau agama Ardi misalnya, seperti agama Hindu, Buddha, dan sebagainya. Kalau kita bandingkan, apa perbedaan yang sangat signifikan? Apakah agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Menarik untuk kita bahas. Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Suka tidak suka, percaya atau tidak percaya, ternyata umat muslim atau kaum muslimin di Indonesia itu sangat susah diajak bernegara. Dalam kurung, mereka masih hidup seperti zaman abad ke-7 ya. Sangat primitif. Kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak yang tersinggung ya. Jadi kalau di antara sahabat yang nonton video tersinggung, itu artinya Anda belum bisa berpikir secara rasional ya. Bisa berpikir secara luas ya. Anda itu masih terlalu fanatik dalam beragama. Jadi kalau kita terlalu fanatik dalam beragama itu tidak akan ada kemajuan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa? Ya, saya mengatakan bahwa kaum muslimin yang ada di Indonesia itu
sangat susah diajak bernegara. Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena kaum muslimin yang ada di Indonesia itu masih punya prinsip yang penting seiman. Ya, jadi prinsip orang Indonesia itu, terutama kaum muslimin yang ada di Indonesia itu, mereka masih punya prinsip yang sangat primitif, yang penting seiman. Jadi yang penting seiman ini sangat bisa menghancurkan suatu negara. Kenapa? Karena gini guys, kalau kita perhatikan di Indonesia itu kan ada berbagai suku, ras, kemudian agama. Ada banyak agama di Indonesia ya. Ada 6 agama. Nah, kalau kaum muslimin hanya berpikir misalnya memimpin itu hanya seiman. Mulai dari RT harus seiman, RW seiman, kemudian kepala desa seiman, kemudian bupati seiman, bahkan gubernur dan presiden pun harus seiman. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa prinsip seperti ini sangat tidak boleh dibawa ke ranah dalam bernegara? Kenapa? Karena bisa saja yang punya kinerja bagus itu bukan seiman dengan kita. Jadi kalau misalnya ada 2 calon nih, calon gubernur misalnya atau calon bupati misalnya, satu yang seiman dengan kita tapi kerjanya tidak becus ya, korupsi, berbohong, tapi seiman dengan kita. Namun ada lagi nih, satu lagi calon yang nggak seiman dengan kita, kafir misalnya, tapi dia jujur, kinerja yang bagus dan sebagainya. Biasanya orang Indonesia itu akan memilih yang seiman. Jadi prinsip yang penting seiman ini menghancurkan suatu negara. Sangat-sangat bisa menghancurkan suatu negara. Dan ini sangat jarang dibahas oleh konten kreator ya. Karena apa? Karena takut dihujat kali ya. Ya mungkin saja saya akan dihujat ketika saya bahas ini. Jadi prinsip yang mengatakan yang penting seiman itu sangat bisa menghancurkan suatu negara. Itulah alasannya kenapa Indonesia tidak maju-maju. Karena memilih pemimpin itu harus seiman, dan seiman. Dan prinsip yang penting seiman ini adalah prinsip yang sangat primitif. Atau prinsip yang sangat kampungan. Kenapa? Ya, kalau kita mempunyai prinsip yang seiman itu, sementara ya kita seorang berkewarganegaraan misalnya, itu artinya kita itu mengkhianati negara itu sendiri. Artinya kita seperti membangun negara di dalam negara. Kita tidak ada ya menghargai negara seperti itu. Artinya kita menganggap bahwa yang seiman itu atau yang seagama itu yang senegara dengan kita. Dan ini sangat-sangat bisa menghancurkan suatu negara. Sangat-sangat bisa. Ya, kalau kita bandingkan dengan agama Kristen misalnya. Dulu juga Kristen ya, seperti saya katakan tadi itu, pernah mengalami hal yang sama seperti ini. Tapi ya sangat jarang ini kisahkan ya. Bahkan orang-orang Kristen jarang mengetahui ini. Pada zaman abad kegelapan, zaman abad pertengahan itu, orang Kristen juga punya prinsip seperti ini. Makanya zaman dulu Eropa itu hancur. Biasa disebut dengan Dark Ages atau zaman kegelapan. Saat itu gereja mengontrol semuanya. Pendeta dianggap sebagai Tuhan saat itu. Dan ya banyak kasus-kasus pendeta di Eropa zaman dulu. Jadi saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu. Saya belak-belakan ya. Saya tidak berpihak pada agama tertentu. Saya benar-benar netral ya. Jadi saat itu Eropa terpuruk karena apa? Karena pemahaman agama yang salah. Ya. Tapi ya berita baiknya, Kristen zaman sekarang ini, bukan berarti saya membanggakan Kristen ya. Kristen zaman sekarang ini bukan agama yang dogmatif seperti zaman dulu ya. Tapi Kristen yang saintifis. Orang-orang Kristen sekarang ini yang ada di Eropa ya, bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia saya melihatnya masih banyak juga yang mabuk agama ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen. Ada juga yang mabuk agama. Cuman jumlahnya nggak banyak ya, sedikit jumlahnya. Kalau kita bandingkan dengan di Eropa misalnya, justru kalau mereka Kristen KTP, mereka semakin maju. Kenapa? Karena mereka tidak menempatkan agama itu di tempat yang paling sakral gitu. Jadi mereka tidak menyakralkan pemuka agama. Itu kan penyakit lama sebenarnya. Orang Indonesia itu nggak maju karena menyakralkan pemuka agama. Menganggap bahwa pemuka agama itu seperti Tuhan. Makanya terjadi kasus-kasus seperti misalnya kasus-kasus yang ada di pesantren ya.
yang menghamili anak orang, banyak tuh ya kasus-kasus. Kemudian pemuka agama di Konoha itu sangat-sangat ditakuti dan mereka seenak jidat ya, seperti ya pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha itu ya, bekas gigitannya dilelang, kemudian ya bekas pantatnya diciumi dan sebagainya. Dulu pernah Eropa mengalami hal seperti ini dan diulangi oleh orang Indonesia sekarang ini. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan agama lain misalnya ya, agama Kristen zaman sekarang ini adalah agama yang saintifis, bukan agama yang dogmatis. Mereka belajar dari kesalahan. Itulah alasannya kenapa agama Kristen itu, terutama Katolik, lebih banyak sekolah Katolik daripada gereja Katolik. Ya, di Indonesia pendidikan yang paling bagus itu adalah pendidikan berbasis agama Kristen. Itu fakta yang tidak bisa dibungkiri ya. Bagaimana dengan agama Buddha dan agama Hindu? Ya, agama Buddha sebenarnya kalau boleh jujur ya, tidak ada prinsip yang penting seiman, gak ada. Itulah alasan kenapa China itu bisa maju. China itu maju loh. Ada kurang lebih 200 juta orang yang menganut agama Buddha di China. Ya, China salah satu negara maju. Dan mereka tidak punya prinsip, oh kamu Buddha ya, oh yang penting seiman dengan agama Buddha, saya harus memilih kamu karena kamu Buddha. Nggak ada seperti itu ya. Orang Kristen juga mungkin sebagian ada, tapi biasanya nggak ada seperti itu ya. Orang-orang Kristen kalau memilih pemimpin itu mau Muslim kayak, mau Hindu kayak, mau Buddha kayak, mau apa kayak, yang penting kinerjanya bagus. Jadi ini yang sangat susah ya, susah kita hilangkan kenapa Indonesia susah maju. Dan ini ada hubungannya dengan agama ya. Karena apa? Karena banyak kebutuhan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama tidak ada hubungannya dengan kemajuan suatu bangsa kalau banyak kebutuhan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama ya. Jadi ini menurut saya itu sangat-sangat pahit ya. Bagi anak-anak muda yang nonton video ini sangat pahit ya untuk ditelan bulat-bulat fakta yang saya utarakan. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, ada beberapa faktor lain misalnya. Dan ini juga yang diungkapkan oleh Pak Fahri Hamzah. Pak Fahri Hamzah juga mengatakan ya, umat Muslim itu sangat susah diajak bernegara. Kenapa? Karena umat Muslim itu cenderung mengimani. Jadi mereka tidak mau, umat Muslim tidak mau ada negara yang menjembatani. Ya, keimanan mereka nggak bisa dijembatani. Jadi Quran itu adalah keimanan mereka. Mereka mengimani Quran. Jadi perintah Quran itu seperti perintah Tuhan. Ya, mereka nggak terima ya negara menjembatani. Susah ya. Umat Islam itu sangat susah diajak bernegara. Itulah alasannya mungkin ya. Kenapa nggak ada satupun negara maju, SDM ya, bukan SDA ya, negara maju yang SDM-nya maju mayoritas agama Islam, nggak ada. Ada yang mendekati tapi tidak tergolong negara maju, yaitu Turki ya. Padahal ya kalau kita perhatikan ya, Turki itu negara Muslim tapi mereka sekuler ya. Kenapa mereka sekuler? Karena mereka menempatkan agama itu di ranah-ranah privasi ya, bukan di ruang publik. Itulah alasan kenapa warga Indonesia itu membenci ya Kemal Atatürk. Kenapa? Karena mensekulerkan Turki. Jadi sangat susah emang, sangat susah ya, umat Muslim yang ada di Konoha itu sangat susah untuk maju, sangat susah. Kalau saya mengatakan seperti ini nanti mungkin saya dikata-katain anti Islam ya, kamu anti agama dan sebagainya ya. Susah, sangat susah banget ya mengajak umat Muslim untuk bernegara. Ya, mereka tidak mau menempatkan agama itu di ranah privasi. Nggak mau, nggak bisa. Karena apa? Karena Islam itu menyeluruh ke semua lini. Cara makan, cara minum, semua diatur. Dan ini sangat-sangat problematik ya kalau kita hidup dalam bernegara. Kemudian apa alasan selanjutnya kenapa umat Muslim itu sangat susah diajak untuk bernegara? Alasan selanjutnya itu ya, mereka itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, umat Muslim itu lebih condong ke kerajaan ya.
Mereka menganggap bahwa raja mereka itu adalah utusan Tuhan, bukan presiden. Jadi nggak cocok sebenarnya negara Muslim itu demokrasi, nggak cocok. Sangat tidak cocok. Kenapa? Karena umat Muslim berpikir bahwa Quran adalah salah satunya kebenaran. Ya, Quran itu seperti perintah Tuhan. Jadi kalau ada presiden yang memberikan perintah, mereka berpikir siapa lu? Kita kan mengimani Quran. Jadi mereka butuh pemimpin ya yang melegitimasi agama. Seperti Arab Saudi misalnya. Kenapa Arab Saudi itu langgeng ya pemerintahan daripada Arab Saudi? Karena mereka menganggap bahwa pemimpin Arab Saudi itu adalah utusan Tuhan. Jadi umat Muslim itu lebih condong ke negara kerajaan ya, nggak cocok negara demokrasi saya melihatnya. Jadi negara demokrasi itu lebih cocok ya zaman sekarang ini ya Buddha, kemudian Hindu, Kristen ya lebih cocok, mereka lebih cocok ke negara demokrasi. Karena mereka ya bisa menempatkan agama itu di ranah privasi ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, alasan yang paling masuk akal itu karena umat Muslim sangat susah menganggap bahwa agama itu privasi. Sangat susah sekali. Mereka menganggap bahwa agama itu masalah publik, bukan masalah privasi. Kenapa bisa seperti itu? Karena zaman dulu seperti itu. Saya tidak menyalahkan umat Muslim ya. Karena zaman dulu seperti itu. Dari kekhalifahan Abbasiyah, Umayyah, ya, Turki Utsmani dan sebagainya. Selalu berbentuk seperti kerajaan. Ya walaupun ada yang mengatakan berbentuk khilafah, tapi khilafah itu kan gak ada periode-periodenya kan. Mirip seperti raja juga kan. Atau kaisar juga kan. Khilafah itu bukan demokrasi. Kalau demokrasi itu kan ada periode, misalnya 2 periode, 3 periode. Kalau khilafah itu nggak ada periode-periodenya. Jadi khilafah itu berganti kekuasaan kalau ada yang namanya kudeta, kemudian ada yang namanya konflik. Jadi harus ada pertumpahan darah. Makanya kekuasaan khilafah itu runtuh. Itulah alasannya kenapa banyak orang Indonesia tidak suka dengan khilafah. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau misalnya Anda menginginkan khilafah, itu salah satu alasannya. Bukan mereka benci dengan agama Islam, bukan. Itu alasan yang paling masuk akal. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, kenapa umat Muslim itu sangat susah diajak bernegara? Karena mereka menganggap bahwa ya urusan dunia dengan urusan agama itu harus dipisah, jadi sekuler. Harusnya kan nggak boleh sekuler. Kristen misalnya, Kristen tidak mensekulerkan urusan agama dengan urusan dunia. Jadi mereka menganggap bahwa profesi mereka itu adalah pekerjaan mereka itu semacam ibadah. Kalau umat Muslim enggak. Mereka memisahkan, mensekulerkan antara ibadah mereka dengan apa? Dengan urusan duniawi. Makanya ada istilah, ngapain sih belajar matematika? Itu kan nggak ditanya sama malaikat nanti kalau lu meninggal. Oh, ngapain kamu belajar iptek? Itu kan urusan duniawi. Oh, kamu mikirin dunia, kerja mulu. Ya, warga Konoha kan suka mengatakan seperti itu, dan umat Muslim yang ada di Indonesia suka mengatakan hal seperti itu. Sehingga negara tidak akan maju. Makanya saya mengatakan bahwa umat Muslim itu sangat susah diajak untuk bernegara. Susah sekali. Ya, mohon maaf ya teman-teman Muslim yang nonton video ini ya. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Bukan saya benci tentang Islam. Saya nggak benci ya. Saya nggak benci. Bahkan agama Islam zaman dulu ya, waktu pertama kali disebarkan di Indonesia itu berbeda dengan zaman sekarang ini. Waktu agama Islam disebarkan ya zamannya Wali Songo sangat berbeda zaman sekarang ini. Jauh berbeda. Zaman dulu umat Muslim itu sangat toleransi, sekarang intoleransi. Rata-rata umat Muslim yang ada di Indonesia itu intoleransi. Ya, mereka mudah termakan hoax ya. Mereka takut dengan kristenisasi. Padahal ya, kalau boleh jujur Kristen itu kan cuma 15%. Kenapa harus ditakuti coba? Jadi kenapa umat Islam menakuti Kristen itu? Apa alasannya? Setelah saya mengamati, ternyata karena agama Kristen itu adalah
agama yang perlu diwaspadai. Maksudnya dalam artian positif ya. Ya. Karena mereka menganggap bahwa agama Kristen itu adalah saingan yang terberat ya. Saya melihat seperti itu. Umat Islam yang ada di Indonesia itu kenapa takut kristenisasi? Karena menganggap bahwa Kristen itu adalah saingan terberat mereka. Ya, bahkan umat Muslim lebih takut sama kristenisasi daripada agnostikisasi atau ateisisasi. Padahal ya, kalau boleh jujur ya, jumlah kenaikan umat Kristen di dunia itu stuck sebenarnya, nggak terlalu signifikan naiknya. Kalaupun naik itu karena kelahiran. Jumlah yang naik itu sebenarnya orang yang tidak percaya agama, agnostik, ateis, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang perlu didakwahi gitu, yang perlu ditakuti. Ya, maksudnya yang perlu direkrut gitu ke agamanya gitu, yang perlu dimualafkan gitu. Bukan agama Kristen. Jadi sangat keliru besar ya kalau ada yang mengatakan bahwa ya kristenisasi itu menakutkan. Ya, bahkan ya sering dipelintir tuh ya. Makanya izin rumah ibadah dan lain sebagainya itu dipersulit. Karena apa? Karena mereka takut kristenisasi. Itu yang mereka takutkan. Dan ini juga yang bikin umat Muslim di Indonesia itu susah diajak bernegara. Takut dengan agama lain. Ya, jadi apa solusinya? Saya tidak hanya mengkritik ya. Apa solusinya? Solusinya tempatkan agama itu di ranah privasi. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini nggak bakalan bisa. Orang Indonesia itu, kaum muslimin itu nggak bakalan bisa menempatkan agama itu di ranah privasi. Bahkan kalau mereka ke Eropa itu, mereka menegakkan yang namanya syariat Islam. Mereka menuntut syariat Islam. Lalu apa solusi lainnya? Solusi lainnya, ya ini mungkin solusi yang paling ekstrim ya, tapi jangan ditiru ya. Kalau kita semakin peduli dengan agama, maka kita akan semakin terpuruk. Karena apa? Karena saya tidak membenci agama ya, karena agama zaman sekarang berbeda dengan agama zaman dulu. Ya saran saya, jangan terlalu mabuk agama, jangan terlalu peduli dengan agama, biasa-biasa aja. Ya, apapun agamanya biasa-biasa aja. Mau bangun gereja kayak biasa aja, ngapain takut ya kan? Ya, kalau kita punya agama kebenaran ngapain takut? Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha ya, bukan di Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik. Ya, sedikit saja kita kritik, maka mereka akan kejang-kejang keloncotan berjamaah. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.